Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Hakim dengan NIM 19961411003. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai penduduk dan produktivitas di Indonesia sebagai salah satu bentuk tugas dari mata kuliah Ekonomika Kependudukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penduduk. Nah, penduduk atau warga suatu negara bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi ia memilih tinggal di daerah lain. Kemudian yang kedua mengenai apa itu produktivitas. Nah, produktivitas berasal dari kata bahasa Inggris yaitu productivity, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu produk dan activity. Jika dilihat berdasarkan asal katanya, maka produktivitas ini memiliki arti suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk barang maupun jasa. Secara umum, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Arti kata produktivitas ini sendiri masih memiliki nilai yang sama dengan daya produksi dan keproduktivitaan. Kata tersebut sering digunakan untuk menilai tingkat efisiensi mesin, pabrik, perusahaan, atau sistem dalam mengolah input menjadi output. Nah, dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang ada, dapat dipahami bahwa produktivitas memiliki 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua yaitu efisiensi, dan yang terakhir itu adalah kualitas yang menyatakan tingkat pemenuhan atas berbagai persyaratan, spesifikasi, dan harapan pelanggan. Perkenalkan, nama saya Mahmud Akdi Aktawan, NIM 19961142033. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu usia penduduk usia produktif dan tidak produktif. Sebelum masuk pada pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu produktif. Kata produktif ini diartikan sebagai sifat yang mampu atau sanggup melakukan sesuatu atau mendatangkan sesuatu. Sementara dalam ilmu 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 geografi, istilah produktif dan non produktif ini sering dikaitkan dengan usia pekerja. Berikut pembahasannya. Penduduk produktif atau usia produktif diartikan sebagai usia di mana seseorang mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rentang usia ini adalah 15 sampai 64 tahun. Usia produktif ini disebut juga dengan istilah usia kerja. Sedangkan usia non produktif diartikan sebagai usia di mana seseorang tidak lagi mampu bekerja untuk mencukupi hidupnya, atau bisa juga dalam keadaan sakit, pokoknya yang tidak bisa bekerja. Usia non produktif ini adalah mereka yang usianya 65 tahun ke atas. Usia produktif dan non produktif ini bisa dipergunakan dalam menghitung seberapa besar dependensi rasio suatu negara. Baik, pada kesimpulannya, produktif adalah istilah yang digunakan menunjuk usia kerja, yakni usia dengan rentang 15 sampai 64 tahun. Adapun istilah non produktif menunjukkan pada usia yang tidak lagi mampu bekerja, yakni mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045.
namun jika dikelola dengan tidak baik dapat menjadi bumerang dan menjadi beban bagi negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut pada 1945 juta jiwa, 63% penduduk Indonesia yang masuk kategori produktif 15 sampai 16 tahun, 65 tahun. Terdapat pula 84,53 juta jiwa atau 30,7% penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif. Rinciannya sebanyak 67,16 juta jiwa atau 24,39% penduduk usia belum produktif atau 0 sampai 14 tahun, dan sebanyak 17,38 juta jiwa atau 6,31% merupakan kelompok usia tidak produktif atau yang biasa disebut lansia atau 65 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana, NIM 19961420031 dari angkatan 2019, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengapa penduduk penting dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah teori pembangunan ekonomi. Menurut Todaro, pembangunan ekonomi berarti suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan kemiskinan absolut. Sedangkan menurut Kevit dan Niti Sastro menjelaskan bahwa tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara adalah memperoleh susunan ekonomi sedemikian rupa sehingga dapat terjamin suatu tingkat hidup yang setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Tingkat hidup dalam suatu negara biasanya diukur dengan pendapatan rata-rata tiap orang berdasarkan pembangunan nasional. Meskipun demikian, bertambahnya hasil produksi belum berarti naiknya tingkat penghidupan apabila pertambahan penduduk melebihi tingkat pertambahan produksi. Sasaran pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti diamanatkan oleh Pancasila. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pemerataan pembangunan akan cepat dirasakan penduduk apabila kesempatan kerja tersedia dengan baik dan sesuai dengan hasil masyarakat. Kesempatan kerja yang tercipta untuk penduduk yang menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk menikmati hidup yang layak dan meningkat dari masa ke masa. Selanjutnya, dari beberapa teori yang dipaparkan sebelumnya, kira-kira bagaimana hubungan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi? Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data produk domestik regional bruto. Nilai PDRB akan memberikan suatu gambaran bagaimana daerah dalam mengelola pemanfaatan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Faktor kependudukan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja di antara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Sedangkan permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha meningkatkan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini ditimbulkan oleh permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan, karena lingkungan merupakan sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, papan, air bersih, udara bersih, dan kebutuhan lainnya.